Cukup? Kita baca lagi dikit. Ternyata keberkahan ilmu di dalam diri kita nggak ada kalau halaman 36 bagian bawah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi alla yunazi'a ahadan wa la yukhasamahu li'annahu yudi'u awqatahu kila al-muhsinu sayujzi'a bi ihsanihi wal musi'u sayakfihi musawihi. Ansyadani Syekhul Imam Al-Ajal Zahid Al-Arif Ruknuddin Muhammad bin Abi Bakrin Al-Ma'ruf bi Imami Khawahiri Zadah Al-Mufti rahmatullahi alaihi qala ansyadani Sultanus Syari'ah Yusuf Al-Hamdani hadha syi'ra da'il mar'a la tujzihu ala su'i fi'lih wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini masih dalam pembahasan faslu fish syafaqati wan nasihati. Satu fasal yang menjelaskan tentang asyafaqah, berkasih sayang, ya. Wan nasihah, dan senantiasa memberikan nasihat. Ini salah satu adab orang yang nuntut ilmu, ya, dan orang yang mengajar adalah dengan apa? Asyafaqah, berlemah lembut, kasih sayang itu. Jadi orang kalau lagi nuntut ilmu, ya, orang alim juga harus punya sifat apa? Syafaqah, berkasih sayang, lemah lembut. Wan nasihah, dan senantiasa memberikan nasihat gitu. Nah itu ada guru galak bener ya. Ya galaknya bukan karena apa? Ya bukan karena benci, tapi karena apa? Asyafaqah itu karena kasih sayang gitu. Dia khawatir nanti dia bakalan apa? Nah, dia khawatir yang diajarin nanti kalau nggak ditegesin kayak begitu, ya, kedepannya nggak bakalan masuk itu pelajaran gitu. Nah di sini wayam bagi, ya, maka wajiblah hukumnya bagi orang yang berilmu, ya, orang yang nuntut ilmu, orang yang berilmu itu alla yunazi'a ahadan wala yukhasamahu. Jangan pernah berbantah-bantahan gitu. Wala yukhasamahu, dan juga jangan apa? Pada berkelahi gitu. Jangan berbantah-bantahan dan juga jangan saling berantem gitu, marah-marahan, benci-bencian gitu. Li'annahu yudi'u awqatahu, karena sesungguhnya itu sangat sia-sia, ya, menyia-nyiakan. Yudi'u awqatahu, menyia-nyiakan waktunya. Ini yang sekarang ini banyak terjadi seperti itu. Jadi ketika ada orang berbeda pendapat itu, ya, kan udah pasti yang namanya perkara ilmu pasti ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Nah ini yang sering terjadi. Ketika ada perbedaan pendapat, dia berbantah-bantahan kan gitu, marah, benci kan gitu, atau merasa dirinya paling benar gitu, yang lain salah. Padahal dalam adab menuntut ilmu, ya, kita dilarang tuh, wayam bagi, wajib hukumnya alla yunazi'a gitu, jangan pernah berbantah-bantahan, wala yukhasamahu, dan juga jangan saling membenci kan gitu, marah-marahan, jangan. Karena li'annahu yudi'u awqatahu, karena yang demikian itu sangat menyia-nyiakan waktu gitu. Ini diperintah sekali gitu, ya, dalam hal ini ketika ada sesuatu yang berbeda dari kita itu, jangan saling berbantah-bantahan. Walaupun nanti dibolehkan juga untuk apa namanya, berdebat, dibolehkan nih berdebat, tapi dengan cara yang syar'i. Jadi berdebat itu bukan untuk mencari siapa yang paling benar gitu, ya, bukan
berdebat itu untuk mencari siapa yang paling pinter, paling paham, bukan. Jadi berdebat itu dalam rangka menyatukan persepsi, bisa jadi begitu, menyatukan persepsi. Jadi kalau berdebat itu kan memang harus bijak sebetulnya. Jangan wah menang debat nih, yang lain kalah. Enggak, bukan begitu. Debat itu masing-masing mengeluarkan pendapat. Sumbernya dari mana? Oh, dari sini. Oh, boleh jadi. Karena dia ngambil sumbernya dari sono. Kalau saya ngambil sumbernya dari sini, ya udah. Ketika dicari titik temunya ada kesulitan, ya udah masing-masing pakai pegang, jangan saling menyalahkan. Kan yang ada sekarang begitu. Ya, kita udah beda dikit sama dia, katanya nggak sunnah, jadi apa? Jadi bid'ah. Kalau bid'ahnya sesat kan gitu. Kalau sesat neraka dan sebagainya. Padahal bisa jadi mengambil dari riwayat yang berbeda. Ini yang dilarang. Sebetulnya kita ya memang kalau di kalangan pesantren pasti kalau bicara nuntut ilmu ini ta'limul muta'alim jadi wajib dibaca hukumnya gitu ya. Jadi pelajaran yang wajib dibaca adalah ta'limul muta'alim karena bicara tentang adab orang yang belajar dan mengajar. Jadi ketika udah membaca ini pasti nggak keras hatinya. Jadi ketika menemukan perbedaan, yang dicari bukan perbedaannya, justru bagaimana menyikapi perbedaan itu. Ya sekarang kan masih kita masih ada begitu, merasa paling benar walaupun mohon maaf bukan yang membid'ahkan. Kalau yang membid'ahkan mah udah kita nggak usah tanya deh. Tapi di kalangan kita juga masih banyak juga yang merasa paling benar gitu. Jadi kita yang lain salah kan gitu, kurang mantep katanya ilmunya dan sebagainya. Nggak begitu melihatnya. Sudut pandangnya ketika melihat hal-hal perbedaan dalam pengetahuan, dalam keilmuan, kita lihat ini, wayam bagi alla yunazi'a ahadan wala yukhasamahu. Jangan pernah berbantah-bantahan dan jangan pernah saling membenci, ya marah-marahan gara-gara beda, ya beda sedikit, padahal beda sedikit doang. Gue mau ogah main Jumat sono lagi, emang apa? Azannya sekali. Lah kalau di tempat kita kan azan 2 kali ya. Saya pernah ada orang ngomong begitu, ngadu ke saya. Saya mah kagak. Kemarin saya di sono di kantor main johor saya. Lah emang apa? Habisnya main Jumat azannya sekali, kan gak sah ya. Lah, udah salah ngajak orang lagi. Gitu. Nah, ini kan artinya ya ketika memandang seperti itu ya dianggapnya dia apa? Yunazi, ya. Ada bantahan di dalam hatinya dan membenci perilaku orang yang berbeda itu tadi. Itu nggak usah. Ya kalau diruntun ya mau azan mau sekali, mau 2 kali. Kan itu kagak azan juga kagak mengapa. Kan azan sunnah. Ya, andai kata gitu ya. Ada orang sholat tapi kagak azan misalkan. Ya kan sunnah aja memang. Gitu. Ya tapi dengan pedenya dia bilang, "Saya mau kemarin di kantor giliran sholat Jumat, saya kagak sholat Jumat." Emang apa? Habisnya azannya sekali. Kan kagak sah ya. Ada begitu gitu. Udah pede banget kan kagak sah ya. Nah gitu. Oh, gitu. Ya, adalah. Itu. Ini yang maksudnya masih banyak orang yang punya pemikiran yang agak kaku gitu ya, memandang perkara apalagi bicara urusan fikih gitu ya. Ya bicara fikih itu kan berkembang ya. Kalau kata Imam Syafi'i, fikih itu akan senantiasa berbeda sampai akhir zaman. Kan gitu. Ketika nemuin ilat kan ya. Al-hukmu yaduru bi illatihi, kan hukum itu beredar sesuai dengan ilatnya, yang sebabnya. Karena ada ilat yang berbeda maka akan berbeda juga. Contoh, ya kalau sholat berjamaah afdolnya dengan merapatkan shaf, ya hadisnya jelas kan gitu. Sholat berjamaah dengan merapatkan shaf ya. Tapi karena ada pandemi, maka diapain? Jaga jarak, direnggangin. Bukan kita menyalahi daripada hadis itu, tapi karena apa? Al-hukmu yaduru bi ilatihi. Hukum itu beredar sesuai dengan ilatnya. Ada ilatnya. Ilatnya apa? Corona. Karena khawatir kalau terlalu dekat jaraknya, penyebarannya lebih cepat kan begitu. Maka diatur jaraknya. Bukan lagi menyalahi hadis Rasulullah tentang merapatkan shaf. Itu. Makanya tinjauannya pasti luas kalau bicara fikih. Jangan sampai keadaan yang seperti itu jadi apa? Jadi berbantahan kita. Gue mau kagak pakai cara-cara begitu. Pakai takut amat sama corona. Nah, ini kan jadi apa? Sama aja dia berbantahan. Sama aja dia membenci orang-orang yang menjaga jarak. Nah, sekarang
Kalau emang dia seorang penuntut ilmu yang bijak, yang baik, udah pasti dia nggak akan berpendapat seperti itu kalau udah baca Ta'limul Muta'alim. Berarti kalau emang dia punya pendapat yang seperti itu, dia belum baca Ta'limul Muta'alim sebagai syarat dasar orang yang nuntut ilmu. Atau bisa jadi dia udah baca, cuman kagak dipakai. Kan yang banyak begitu ya. Orang dibaca tapi nggak dipakai. Tibang dibaca doang bakal agul-agulan doang. Lah aku mau ngaji itu udah Ta'limul Muta'alim udah hatam, udah 3 kali hatam. Cuman nggak dipakai kan saya gitu. Jadi nggak usah gitu. Jangan sampai berbantahan itu. Itu li'annahu yudi'u awqatahu. Sangat menyita waktunya kan gitu. Yang model begitu nggak usah. Gitu. Jangan diladenin lah istilahnya gitu. Walaupun ada yang mengajak berbantahan sama kita, nggak usah dia ladenin gitu. Karena disebutkan kila al-muhsinu sayujzi'u bi ihsanih. Karena yang namanya perbuatan baik gitu ya. Al-muhsinu. Jadi perbuatan baik itu pasti apa? Sayujzi'u bi ihsanih. Akan mendapatkan balasan daripada kebaikannya itu. Baik itu balasannya dari manusia, apalagi balasannya dari Allah. Ya kita ngelihat dah, kalau andai kata kita udah berbuat baik, tapi orang sama kita jahat bener misalkan, kan bisa juga gitu ya. Ada kita baik buat sama orang nih, orang sama kita pelit banget. Jangan nyesel, biarin aja udah. Kan yang penting kita udah muhsin tadi, udah berbuat baik. Karena balasan kebaikan itu bukan hanya dari manusia, tapi dari Allah. Balasan kebaikan kita yang dibalas oleh manusia itu juga datangnya dari Allah juga, tapi lewat perantara manusia. Tapi ketika itu balasan kebaikannya Allah tidak turunkan lewat perantara manusia, berarti balasan yang Allah kasih lebih besar. Karena Allah langsung yang balas, kagak lewat perantara. Lebih hebat mana? Sesuatu diperantarain sama langsung? Langsung. Camat nitip sesuatu tapi lewat orang, dengan ketemu langsung sama kita, girangnya beda itu. Padahal yang dikasih sama, tapi karena ngasihnya langsung punya kehebatan yang luar biasa. Tuh begitu. Jadi kalau kita berbuat baik, ternyata orang kagak balas kebaikan kita, yakinlah bahwasanya Allah membalas kebaikan kita langsung, kagak pakai perantara manusia. Jadi kalau bersandar kepada manusia, kita akan apa? Ya rugi juga emang. Kita berbuat baik, kita pengennya apa? Instan gitu. Lah kita udah baik buat sama orang, kok orang pada jahat amat ya sama gua. Nah, jangan. Kita yakin bahwasanya balasan yang Allah kasih langsung, tidak lewat perantara manusia. Tapi kan kita pengennya apa? Yang zahir, yang kelihatan langsung. Kan gitu. Kan bisa jadi balasan Allah bukan di mana? Bukan di dunia, tapi di mana? Di akhirat. Kelamaan itu mah begitu ya. Jadi al-muhsinu sayujzi'u bi ihsanih. Bahwasanya kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan juga. Jadi kalau ada orang nuntut ilmu, ada orang yang jahat sama kita, kita harusnya ngapain? Baik. Jangan dijahatin lagi. Ya, tapi kan kalau kita menaluri manusia mah pengennya apa? Lah, dia sekali, kita pengennya apa? 2 kali, kan gitu. Kan yang hadis Rasulullah ya, pesan kepada Sayyidina Ali kan diantaranya itu, bahwasanya kita berbuat baik kepada orang yang zolim sama kita, gitu. Lalu memberi sesuatu kepada orang yang kagak beri sama kita. Kan susah begitu ya. Logikanya kita pengennya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang-orang yang biasa ngasih sama kita. Kalau ada orang pelit sama kita, kita ngasih gak? Udah boro-boro, tadi juga pelit gitu. Justru kalau Nabi itu ngajarnya ada orang pelit, kita apa? Baik, kan gitu. Ada orang zalim, kita baik. Itu susah begitu. Ya, karena al-muhsinu sayujzi'u bi ihsani. Yakin gitu ya. Ketika kita berbuat baik, yakinlah bahwasanya kebaikan itu akan kembali kepada kita, gitu. Andai kata nggak dikasih sekarang, nanti, kan gitu.
Justru beruntung kalau balasnya nanti. Ya kan sekarang mah kecil, nanti berlipat ganda. Wal musii'u sayakfihi musawihi. Nah, begitu juga dengan kejahatan itu, sayakfihi musawihi. Maka cukuplah baginya ketika orang melakukan kejahatan, pasti akan kembali kejahatannya kepada dirinya. Itu. Walaupun enggak langsung, ya sama kayak tadi. Allah akan membalas kejahatan kita juga kalau kita berbuat jahat. Dalam pasal menuntut ilmu, orang yang berilmu, ya, orang yang menuntut ilmu dan orang yang alim, jangan sampai gitu ya, dia berbantah-bantahan atau saling berantem gitu, walaupun bisa jadi ada sesuatu yang menyakiti hatinya, ya, yang mengganggu ketentramannya. Yakinlah ketika dia sudah berbuat baik, ya pasti akan kembali kebaikan itu kepadanya. Allah balas, ya. Ketika dia berbuat buruk juga akan kembali keburukan kepadanya. Ya, tapi memang itu tadi naluri kita, kalau bicara orang jahat sama kita, kita pengennya ya balas aja udah dengan kejahatannya juga, gitu. Tapi ini diperintah gitu, bahwasanya orang yang menuntut ilmu harus senantiasa syafaqah wan nasihah, senantiasa berlemah lembut, berkasih sayang, wan nasihah, dan senantiasa memberikan nasihat. Jangan kita yang jadi kompor gitu. Kita juga jadi kompor ya. Yang udah panas tuh gimana emang? Kan gitu. Kadang-kadang kita yang ngompor-ngomporin. Lu diem aja lu, cemen. Ayo gue belain. Kan gitu. Nah, gitu emang. Ternyata dalam adab menuntut ilmu sampai segitunya tuh diatur kita. Jangan sampai bicara tentang hati kita, karena dituntut untuk senantiasa berkasih sayang dan saling menasihati dalam kebaikan. Ternyata keberkahan ilmu di dalam diri kita nggak ada kalau sifat kasih sayang dan saling menasihati di dalam diri kita itu nggak ada, kan gitu. Ya kan ada juga yang begitu, malah pemimpinnya yang begitu, gitu. Ada yang berbuat sesuatu, serang, gitu, diserang malah, disuruh nyerang. Ya, kalau Rasulullah kan senantiasa ngajarin begitu ya. Ya bisa jadi orang yang berbuat salah itu karena dia nggak tahu, ya kan, tentang perkara kesalahan yang dilakukan, kan gitu. Kayak Nabi ngobrol di masjid, ada orang ngencing di pojokan masjid, sahabat yang lain kan marah, apalagi Sayyidina Umar dan cabut pedang. Tapi kata Nabi, biarin dia kagak tahu. Kalau dia tahu mah dia nggak ngencing di sini. Bilanginnya pelan-pelan, suruh bersihin, udah suruh bersihin. Kasih tahu, besok-besok kalau ngencing jangan di sini, di masjid tempat suci. Udah besok-besok dia nggak ngencing lagi. Coba ketika itu Sayyidina Umar penggal leher orang itu, Islam itu akan apa? Akan terlihat kekerasannya, gitu. Sampai sebegitunya. Itu bukan nabi, gitu. Jadi gitu kan gitu. Itu mau nabi, itu bukan ya. Ya kan kita harus ngikut juga ya, bersifat seperti sifatnya kenabian. Ya bukan kita pengen jadi nabi, bukan. Ya kan nabi itu kan sebagai uswah, uswatun hasanah, sebagai contoh bagi kita, teladan kita yang baik. Ini sudah ansyadani Syekhul Imam Al-Ajal Az-Zahid Al-Arif Ruknuddin, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.